mau jadi dosen itu selain dapat dana penelitian, dapat honor juga dari ngajarnya. Iya dong, Wow, pasti. double. Lalu ada lagi sertifikasi dosen Oh, ada gitu. sertifikasi dosennya Untuk juga. dosen yang sudah kompatibel gitu. Wow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar di acaranya Podcast Universitas Islam Al-Iya Kuningan. Di kesempatan kali ini kita akan mewawancarai atau berbincang-bincang dengan tamu yang sangat luar biasa ini. Ya, namanya adalah Bu Firda Alawati. Beliau merupakan seorang dosen dari salah satu program studi yang ada di universitas kami. Kami, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan memiliki 14 program studi. Jadi, bagi teman-teman yang mau kuliah aja di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Baik, tidak menunggu lama-lama lagi, mari kita langsung aja berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Ini ya, Bu Firda. Halo, Bu Firda. Ya, halo Pak Yogi sebagai Ketua LPPM Unisa Wow. Kuningan. Luar biasa. Bu Firda sudah lama jadi dosen? Saya jadi dosen dimulai dari 2016 sampai sekarang 2023, berarti hampir menginjak 7 tahun. 7 tahun, luar biasa banget ya Bu Firda ini ya, berjuang tanpa pamrih sebagai seorang dosen di Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Bagaimana nih cerita Bu Firda nih mulai dari bisa jadi dosen di Unisa itu, gimana sih storiesnya gitu kan? Oke, saya mulai dari dosen itu dari tahun 2016 bulan September tepatnya Pak. Oh. Setelah lulus S2, saya sebetulnya dari sebelum ke Kuningan itu saya sempat melamar dulu di kampus Jogja. Kenapa sih di kampus Jogja? Karena kebetulan dulu saya sudah ngajar di kampus Jogja, tapi saya mengajarnya hanya sebagai guru les, tapi untuk mahasiswa tingkat kedokteran. Wow. Jadi di situ saya banyak belajar bagaimana cara mengajar mahasiswa kedokteran, terlebih di TPA-nya, di TPA, TKDA, TPS kalau sekarang ya, Oh, iya. yang dinamakan buat mahasiswa itu TPS. Nah, dulu itu saya cobalah ke Unisa, nggak berapa lama saya ada panggilan di Unisa. Karena di Jogja belum ada panggilan, maka saya beralihlah ke Kuningan. Dari tahun 2016 mulai jadi karir saya sebagai dosen. Dulu itu sebelumnya saya sempat bingung. Karena dulu ditawarin sama masih Pak Maman dulu ketua kepegawaiannya, Bu mau di PGMI apa PGSD? Jujur saya dulu masih bingung ya, apa sih bedanya antara PGSD dengan PGMI. Katanya di Halnidan kalau untuk PGMI di bawah Kemenak, kalau untuk PGSD itu di bawah ini. Cuman saya bilang yang terbaik aja dulu, makanya saya dimasukkan ke PGMI. Oh ya, jadi kalau mau jadi dosen itu ada kelas-kelasnya gitu. Iya, betul. Jadi nggak kita sebagai dosen itu nggak dosen Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, berarti nggak seperti itu ya, melainkan ada dosen khusus di program studi tertentu. betul. Oh, jadi gitu ya teman-teman, kalau mau menjadi dosen ingat ya, salah satu hal yang harus dipikirkan bahwa ketika kita masuk di salah satu universitas atau di perguruan tinggi itu ada di program studi tertentu ya, disebutnya dengan home base ya Bu. Home base, ya, oh betul. gitu aja. Nah, kira-kira nih untuk menjadi seorang dosen itu kita melakukan pekerjaan apa aja sih Bu? Ada Gitu kan? 3 ya. Jadi ada Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Bedakan Tinggi. dengan guru. Kalau misalkan kita sebagai dosen hanya ngajar aja, ya udah aja jadi guru gitu ya. Gitu ya. Kalau kita cuma mau ngajar pulang, nggak mau penelitian, nggak mau pengabdian, udah aja jadi guru. Oh, udah gitu. jadi guru. Jadi Kalau kalau jadi guru mah cukup ngajar aja ya 24 betul, jam gitu. betul. Oke. Bedakan Ya, dengan baik. dosen. Kalau dosen itu kan Tridharma Perguruan Tinggi, ada pengajaran, penelitian, pengabdian. Oh, iya. Kalau penelitian itu ya kita meneliti. Kalau sekarang itu enak nih jadi dosen itu, kita banyak melakukan hibah-hibah. Oh. Ada di bawah Kemenristek, ada di bawah Kemenag juga. Oh, ada Kemenag juga ya. Jadi betul. kalau Universitas Islam Al-Ihya itu berarti dinaungi oleh dua payung gitu ya. dua payung hukum gitu kan Iya, ya, betul. melalui Kemdikbud dan Kemenag. melalui Kemenag gitu kan. Bu, kalau misalkan mau ngajar nih, apa saja nih yang disiapkan nih gitu kan untuk seorang dosen, kan kalau dosen mungkin agak berbeda dengan seorang guru gitu kan. Kira-kira kalau dosen apa aja nih yang harus disiapkan? Kalau dosen itu bedanya dengan guru. Kalau guru lebih ke teacher center. Kalau guru itu
Tapi walaupun sekarang mungkin sudah ada beberapa perubahan, entah itu di metode, entah itu di perubahan kurikulum. Kalau dosen itu kita lebih ke berpusatnya student center. Jadi di mana mahasiswa itu yang aktif, kita sebagai hanya fasilitator saja dosen itu. Seperti itu. Ya betul Pak. Jadi kalau misalkan untuk dosen itu ya itu lebih menekankan kepada mahasiswa gitu kan pembelajarannya. Jadi mahasiswa itu bisa lebih aktif, lebih progresif. Itu barangkali salah satu tugas yang harus dipikirkan ketika kita memilih untuk menjadi dosen. Oke. Nah, yang kedua itu terkait dengan penelitian nih. Katanya kalau jadi dosen itu selain kita harus mengajar juga harus melakukan penelitian. Ya, penelitian itu seperti apa sih gitu kan? Kalau bedanya dosen dengan mahasiswa? Ya. Jadi kalau penelitian itu kita bukan hanya sekedar meneliti sudah selesai, enggak, tapi kita terus ada bukti. Buktinya apa? Gitu. Nah, buktinya itu dalam berupa bentuk artikel. Nah, kenapa harus berupa artikel? Supaya penelitian kita itu orang lain juga bisa baca, gitu ya Pak ya. Dan salah satu penelitian yang sudah kita publikasikan juga harus kita publish di jurnal. Jadi bedakan ya antara artikel dengan jurnal. Kalau jurnal itu terdiri dari beberapa kumpulan artikel. Jadi misalkan satu kali publish nih ada berapa artikel yang akan diupload gitu. Kadang mahasiswa jurnal tapi lebih tepatnya artikel. Seperti ya. Jadi jangan sampai salah persepsi lagi ya. Jadi ada artikel, ada jurnal. Kalau jurnal itu kumpulan dari beberapa artikel. Kalau kita bikin ya sebetulnya kita sedang bikin artikel yang akan dipublish di jurnal. Seperti itu. Oke, jadi ada penelitian. Jadi kalau mau jadi dosen itu harus siap meneliti sepanjang hayat gitu ya, Pak. Betul. Ya, cuman yang menjadi permasalahan kan yang namanya neliti itu kan ada biaya, ya kan? Jelas ya itu pasti gitu. Karena apa? Nah, biaya itu bersumber dari pribadi kah atau ada dari perguruan tinggi kah atau memang ada sumber lain, Bu? Ya, jadi kalau untuk penelitian, kalau mungkin yang sedang skripsi atau yang sedang pasca sarjana, yang sedang skripsi atau tesis atau disertasi itu biasanya lebih cenderung bersifat pribadi. Ya, tapi kalau untuk yang ada beasiswa gitu, ada beasiswa buat postdoktoral. Itu beasiswa studi akhir ya. Waktu dulu saya dapat tuh beasiswa studi akhir. Ternyata lumayan besar juga. Ya betul. Nah, itu bisa dibiayain oleh Kemenristek atau di bawah Kemenag juga ada. Gitu kan. Yang jelas kalau mau kuliah jangan takut ya, yang penting kita mau ikhtiar gitu ya. Betul. Kalau udah lagi kuliahnya ada beasiswanya. Pas mau studi akhirnya juga ternyata ada juga beasiswanya. Betul. Oke, kalau Ibu nih setelah jadi dosen selain dari tadi kan waktu kuliah mah ada dari sumber dari pemerintah. Kalau jadi dosen ada nggak sumber lain gitu kan? Untuk penelitian ya Pak? Ya, untuk penelitian. Untuk penelitian kebetulan alhamdulillah saya pernah lolos dana hibah. Wow, luar biasa sekali. Tapi jujur sering gagalnya. Jadi harus banyak nyoba ya, Bu? Iya, tapi ketika saya nyoba itu menurut saya itu memacu adrenalin, Pak. Nah ini yang hobi adrenalin, sama Bu Firman nih, belajar ya. Kenapa memacu adrenalin? Jadi kita tuh kadang kalau saya pribadi, lolos enggak ya, lolos enggak. Jadi misalkan besok pengumuman, karena kita malam-malam suka buka aplikasinya gitu ya, entah itu di Biman, entah itu di Litab Dimas, kalau kemana lolos enggak ya, lolos enggak. Jadi walaupun banyak gagalnya, tapi saya sendiri belajar dari kegagalan itu. Jadi harus siap belajar dari kegagalan. Ya, betul. Oke, berarti kalau misalkan dapat dana hibah itu kira-kira berapa, Bu? Untuk yang bersumber dari Kemenag, yang bersumber dari Kemendikbud itu berapa kisaran? Jadi kalau untuk saya pertama itu lolos 2018 di Kemenag, ya Pak. Itu kebetulan saya klaster pembinaan. Klaster pembinaan itu diperuntukkan untuk dosen yang jabatan fungsionalnya asisten ahli. Asisten ahli. Ya. Ngomongnya sebelum ini lebih lanjut, ada berapa golongan sih dosen itu yang disebut dengan asisten ahli itu berapa? Jadi setelah kita punya niden nih, setelah kita jadi dosen, kita tuh harus punya niden, nomor niden itu dosen apa? nasional. Nomor induk dosen nasional. Nah. Itu ada 2 payung, ada yang tadi dari Kemenag, ada yang dari Kemendikbud. Kalau untuk yang wilayah Jawa Barat itu di wilayah LL Dikti 4. Kalau Kemenag itu yang Kemenag di bawah
di Kopertais. bawah Kopertais. Oh iya. Itu iya. biasanya dari Niden aja berbeda. Kalau Kemendak itu depannya 21. Oh 21. Kalau Kemendikbud itu 04. 04. Ya, itu bedanya ya. Ya, Oke. Niden. Nah, itu kemudian setelah dapat Nidan Kita baru mengajukan Japung yang pertama itu asisten ahli. Japung itu apa? Jabatan Fungsional. Oke, asisten ahli berarti pertama. Ya, pertama Ya. itu asisten ahli. Jadi untuk mendapatkan asisten ahli itu dari ada yang harus dilampirkan itu tentang kinerja kita selama 2 tahun ke belakang. Oh, jadi 2 tahun itu sudah dinilai ya. Ya. Jadi teman-teman yang mau jadi dosen, ingat ketika sudah dapat nomor induk dosen nasional, maka siapkan berkas-berkas untuk masuk ke jabatan fungsional pertama yang disebut dengan asisten ahli. Ya, Oke, betul. setelah itu? Saya kan 2016 dosen, 2018 saya asisten ahli. Iya. 2020 itu lektor 200. Oh, Pak. lektor 200. Emang ada berapa lektornya? Jadi lektor itu ada lektor 200, ada lektor 300. Oh, ada lektor 200, ada lektor 300. 300. Selanjutnya kalau udah lektor? Setelah lektor 200 300 kita naik lagi ke lektor kepala. Lektor kepala. Lektor Ya, kepala. setelah lektor kepala. Lektor kepala juga itu ada yang lektor 400. Oh, 500, jadi ada 600, tingkatan-tingkatnya iya. juga. Jadi nggak tuh lektor kepala, lektor kepala yang enggak, ternyata kan ada tingkatnya Ada juga. tingkatnya juga. Oke. Setelah itu yang tertinggi itu di guru besar. Oh, guru besar. Guru Iya. besar itu yang disebut dengan profesor Iya, ya. Oh, betul, Pak. ternyata guru besar itu adalah jabatan akademik dosen atau jabatan fungsional dosen yang disematkan oleh pemerintah melalui berkas-berkas yang diajukan setelah pasca penilaian. Oke, itu berarti jabatan-jabatan akademik dosen ya yang harus dilalui oleh dosen ketika mau meniti karir di dosen. Oke, balik lagi nih ke penelitian. Jadi dapatnya berapa? Nah, jadi kalau dulu tahun 2018 itu di pembinaan kapasitas ya Pak ya, itu 15, di angka 15. Wow, 15. Luar Iya, biasa. di angka 15. Nah, itu 15 juta itu hanya untuk penelitian itu saja. Iya, untuk Wow, kelas jadi pembinaan kapasitas. kalau misalkan dapat 5 penelitian berturut-turut itu gede Ya, juga. tinggal ya? dikali 5. 15 kali 5, wow, Iya. luar biasa. Ya, jadi kalau mau jadi dosen itu selain dapat dana penelitian, dapat honor juga dari ngajarnya. Iya dong, Wow, pasti. double. Lalu ada lagi sertifikasi dosen. Oh, ada gitu. sertifikasi dosennya Untuk juga. dosen yang sudah kompatibel gitu. Wow, jadi nah untuk sertifikasi itu seperti apa Bu? Gimana nih orang-orang yang Jadi, sertifikasi? Untuk sertifikasi itu, jadi sebetulnya saya sendiri pernah mengikuti sertifikasi tahun 2019 di Kemenag. Oh, 19 di Kemenag, Ya. berarti kan jalurnya Kemenag. Ya, karena saya dari Niden Kemenag, jabatan Hmm. fungsional saya juga di Kemenag, Kemenag. pada 2019. Itu belum rezeki, jadi saya gagal. Saya sebetulnya jujur banyak gagalnya. Harus berjuang lagi ya. Iya, betul. Ternyata untuk jadi dosen itu ketika niti karir di dosen itu luar biasa juga Banyak, perjuangan. iya, banyak Dikira perjuangannya, ngajar itu pulang banyak. enak gitu ya. Ya, terus Nah, gimana? Lalu 2020 ketika saya mengajukan, waktu itu ada pandemi ya Pak ya. Oh, ada Jadi COVID. 2020 itu di Kemenag sendiri ya Pak ya ditiadakan untuk sertifikasi dosen Oh, itu. sertifikasinya ditutup, Ditutup. pada saat waktu Covid. Karena Oh, dananya iya. itu dialihkan untuk COVID itu, Covid. untuk penanganan Oh, COVID 2020. iya, iya. 2021 saya mau mengajukan Kemenag, ternyata ditolak. Oh, kenapa ditolak? Sempetnya saya sempat kecil hati ya Pak ya, loh kok ditolak? Jadi Iya. karena ada peraturan baru untuk kampus yang Unisa itu kan dulu 2 payung ya Pak ya, Iya. terlebih FIK itu kan untuk FIK itu apa? Fakultas Ilmu Keislaman. Oh, Fakultas Ilmu Keislaman, berarti di Universitas Islam Al-Ihya itu ada berapa fakultas? Ada 4 fakultas. Ada 4 fakultas. Iya. Salah satunya adalah Fakultas FIK. Ilmu Keislaman. Ada 4 disingkat prodi. FIK, Ya, saya di prodi PGMI ya Pak. Hmm. Nah, di tahun 2021 itu jadi ada peraturan baru dari Kemenristek. Aturannya itu untuk dosen yang kampusnya sudah beralih di Kemenristek, kan Unisa itu dulunya kan STAI Iya, ya Pak. iya, STAI iya. kan di bawah STAI itu apa? Sekolah Tinggi Agama Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, Iya, iya. dulu itu STAI kan cikal bakalnya Unisa ya Pak ya, Oh, iya, STAI betul. itu. Nah, Iya. karena dulu saya di Fakultas FIK itu, makanya saya juga termasuk dosennya itu home-base-nya home-base Kemenag. Home-base Kemenag. Karena sudah beralih ke Unisa, jadi Unisa pun beralih ke Kemendikbudristek. Kemendikbud. Ya, Ya. Kemendikbud. Maka di tahun 2021 itu ada aturan untuk dosen yang belum serdos,
silahkan mengikuti Serdosnya di bawah Kemenristek. Jadi yang dari Kemenag tuh kita hijrah. Iya, gitu, hijrah Pak. ke Kemendikbud. Kemdikbud. Wah, luar biasa Tuh. Jadi sebetulnya saya sempat terombang-ambing gitu ya. Pemasalah Serdos itu bagi saya sendiri bukan jalan yang mulus gitu. Karena loh kok begini banget, jadi saya tuh statusnya tuh di gimana nih, di Kemenag apa di Kemenristek, di Kemendikbud. Oh gitu. Tuh. Jadi karena aturan 2021 itu katanya kalau mau ikut silahkan ikut di Kemendikbud. Sedangkan antara persyaratan Serdos di Kemendikbud dengan Kopertes itu kan berbeda Oh, jauh. beda ya? Iya, beda jauh banget, Pak. Jadi 2021 itu saya emang tidak bisa mengikuti Serdos. Beralihlah saya 2021 itu nyicil persyaratan Pak untuk 2022 saya mengikuti Serdos di Kemendikbud. Dan peraturannya beda jauh gitu Pak. Salah satunya itu in-passing. Oh, ada in-passing juga. Ada in-passing. Jadi kalau di Kemendikbud atau di LL Dikti itu in-passing itu didapatkan setelah tadi kita memiliki japung. Oh, sebelum lebih jauh in-passing itu apa? Barangkali ada teman-teman yang ingin tahu. In-passing itu penyetaraan, Pak. Penyetaraan. Jadi ada 3B kan, kalau untuk japung itu ada asisten ahli, lektor 200, lektor 300, nanti lektor kepala 400, 500, 600 lalu guru besar. Kalau in-passing itu penyetaraan. Penyetaraan berarti kalau di PNS itu ada yang disebut dengan golongan. Cuman ya, kalau betul. PNS langsung, kalau di PTKIS atau di perguruan tinggi swasta itu harus penyetaraan melalui namanya in-passing. Oh iya. Ada 3B, 3C, 3D, Oh, iya. 4A gitu. Oke, lanjut selanjutnya gimana? Nah, jadi persyaratan kalau untuk di Kemenag dulu ya Pak ya. In-passing itu didapatkan karena beda payung, beda aturan ya Pak ya. Ya saya respect karena mereka punya aturan masing-masing. Kalau di Kemenag itu in-passing didapatkan setelah kita lulus Serdos. Oh, lulus Serdos baru dapat in-passing. Kalau di Kemenag. Kalau di LL Dikti salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen harus mempunyai in-passing. Oh, in-passing dulu baru bisa mengikuti Serdos. Jadi kan di situ, aduh ini gimana nih dosen yang Kemenag? Bukan saya aja ya Pak, jadi seluruh dosen yang di bawah Fakultas FIK itu lumayan banyak. Ini gimana kita syarat aja kalau dari mengikuti syarat di Kemenag dengan Kemendikbud berbeda jauh gitu. Oh, berarti pada saat itu gundah gulana gitu. Ya, terlebih dosen FIK ya Pak ya. Mungkin kalau dosen LL Dikti mah santai-santai aja gitu. Karena saya maksudnya perjuangan saya di Serdos di Kemendikbud itu beda jauh dengan di Kemenag. Oh iya. Jadi dulu karena untungnya ada surat, kita punya acuannya surat. Jadi saya dan teman-teman itu mengajukan ke Kemenag boleh tidak mengeluarkan in-passing karena sudah ada surat edarannya nih, jadi kita berlindung di bawah hukum, ada surat edarannya gitu. Sebetulnya mungkin kalau di Kemenag mereka tidak mau mengeluarkan in-passing kalau belum Serdos. Oh iya. Kalau di LL Dikti salah satu syaratnya harus ada Serdos. Harus ada in-passing. Mohon maaf, iya harus ada salah satu syarat Serdos itu harus ada in-passing, betul gitu. Pak. Nah, setelah itu baru bisa Serdos itu tahun berapa? Saya baru bisa ikut itu di tahun 2022. Tahun 2022 berarti tahun sekarang ya? Tahun kemarin Pak. Tahun kemarin. 2023. Oh 2023. Oh iya. Luar biasa serasa tahun 2022. Oke, nah itu berarti sumber penghasilan menjadi seorang dosen itu yang pertama dapat honor dari yayasan atau dari perguruan tingginya, yang kedua dari penelitiannya, yang ketiga dari sertifikasi. Wow, luar biasa dapat 3. Oke, nah tadi kan berdapatnya dari sumbernya itu dari Kemenag untuk penelitian. Nah, kalau dari Kemdikbudnya pernah dapat juga? Saya dapat di tahun 2022. Wow, tahun kemarin juga dapat. Dapat berapa itu? Kalau di tahun kemarin itu saya masih yang awal di PDP, kayak PDP itu jadi antara Kemenag dengan Kemenristek itu beda. Jadi kalau di Kemenag itu misalkan angka 15 juta, tapi kita nggak boleh ngajuinnya di 15 juta banget, itu akan ditolak. Jadi misalkan ya ngajuinlah di 14 juta 950 atau di 14 juta 500. Itu kalau Kemenag. Tapi ternyata kalau Kemendikbud itu beda. Misalkan minim maksimal itu untuk klaster PDP ya Pak ya 20 juta. Ya kita ya di angka maksimalnya itu kita mengajukan 20 juta. Nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih, tapi nanti di ACC lagi dilihat keluarannya. Kita keluarannya apa, outputnya. Gitu. Kalau misalkan outputnya sudah masuk ke ranah ke jurnal internasional dan lain-lain, itu biasanya
mungkin di angka 20 bisa dibiayai. Tapi kalau masih di jurnal nasional yang masih misalkan terindeks Sinta 1 sampai Sinta 6 itu biasanya di bawah 20. Oh, di bawah Gitu, 20 Jadi juta. tergantung luarannya yang Luang. akan kita hasil penelitian kita ini, hasil akhirnya itu akan dikeluarkan di dalam jurnal apa. Oh iya, jadi ada luarannya Iya, gitu betul. kan, hasilnya itu mau kemana gitu Iya. kan. Oke. Susah nggak ya bikin proposalnya? Sebetulnya nggak susah, cuma mungkin ada satu malasnya aja. Oh gitu, ternyata dikirain susah gitu kan bikin. Enggak sih, Pak. Emangnya gimana nih caranya supaya bisa nyusun proposal itu nih? Kalau saya sendiri lihatnya dari keterbaruan, gitu, Pak. Oh, ada Keterbaruan. unsur Iya, ada kebaruan. unsur kebaruan. Novelty-nya apa sih? Oh gitu. Ya ya ya. Kalau Kemenristek itu lebih cenderungnya kita mungkin sudah berbasis IT. Tuh. Seperti tahun kemarin 2022 sebenarnya mungkin bukan karena saya home base-nya kan di matematika, Iya, ya, iya. Pak. Saya kemarin ngajuinnya itu di untuk aplikasi untuk tunanetra. Oh, aplikasi Gitu. tunanetra. Iya, betul. Oke, aplikasinya apa? Aplikasinya itu jadi kita untuk tunanetra itu ada yang menggunakan handphone, ada yang menggunakan komputer Oh, atau gitu. laptop. Kalau saya itu menggunakannya berbasis komputer atau Komputer, laptop. Jadi ketika mohon maaf mahasiswa yang tunanetra itu bisa mengoperasikan, kan kalau mahasiswa tunanetra itu indera yang bagusnya itu di indera peraba sama di indera pendengaran. Jadi si aplikasinya itu nanti akan mengarahkan ketika misalkan mau buka Word itu diarahkan ini aplikasinya apa, dan aplikasinya itu bukan hanya dalam satu bahasa, ada beberapa bahasa aplikasinya. Oh, itu. seperti itu. Oke, jadi meskipun gurunya mau guru lagi. Dosennya dosen matematika, ternyata bisa meneliti aspek yang lain ya. Ya, gitu Itu kan tuh kebaruannya. terkait dengan penggunaan aplikasi, Ya. kan seharusnya itu teknik informatika. Ya, betul, seharusnya ya, Ternyata iya. multidisiplin juga ya. Iya. Luar biasa. Oke, jadi kalau mau laporannya itu susah nggak laporan ketika mendapatkan dana hibah? Sebetulnya laporannya enggak. Antara yang saya rasa antara Kemendikbud dengan Kemenag ya Pak ya, lebih ribet di Kemenag sebetulnya. Ternyata lebih susah di Lebih susah Kemenag di Kemenag ya. dibanding Kemendikbud. Kalau di Kemendikbud itu, kalau saya dulu di Kemenag itu sebelum dinyatakan lolos itu kita ada pertemuan dulu di Bogor. Oh, Kita ada gitu. pertemuan di Bogor yang mengajukan. Setelah itu kita presentasi di hadapan bisa saya katakan mungkin asesornya ya Pak ya, Oh, iya, untuk menentukan iya. lolos atau tidaknya. Setelah itu baru dinyatakan oh Anda lolos, Anda tidak. Kalau di Kemendikbud itu tahun kemarin 2022 itu kita tidak presentasi, tapi ketika setelah laporan kita 70% ada presentasi di hadapan asesornya, tapi masih asesor wilayah Kuningan. Oh Gitu, gitu. kalau di Kemendikbud. Kalau di Kemdikbud mah harus ada asesmen dulu dari asesor Iya, gitu kan, betul. terkait dengan bagaimana kegiatan penelitian yang sudah dilakukan gitu. Iya, betul. Gini nih, mungkin ini jadi salah satu pertanyaan juga ya bagi mahasiswa, mungkin ya dari mahasiswa, bukan bagi ya, dari mahasiswa. Itu kan hampir rata-rata sulit itu di studi akhir ya, pada saat mau nyusun karya ilmiah, skripsi ya disebutnya. Nah itu katanya sih susahnya itu ketika ada sesuatu hal itu mau diuraikan atau mau dideskripsikan atau mau dibuat kalimat yang lebih panjang gitu kan. Iya. Itu susah kalau mau ngomongnya gitu kan, Iya, atau betul. nulis. Nah kira-kira nih dari Bu Firda ada tips gak gimana sih ketika kita mau menggambarkan sesuatu sehingga menjadi sebuah kalimat? Jadi mungkin yang pertama harus banyak baca. Oh, banyak baca dulu. Banyak baca, baca Teman-teman dulu. mahasiswa banyak baca, jangan males. Iya, jadi untuk biasanya mahasiswa itu bikin latar belakang ya Pak ya, yang Ya, sulit itu. Karena kan latar belakang itu dimulai dengan adanya masalah antara Dasolin dengan Daseinnya gitu ya Pak ya. Jadi ketika kita berbicara idealnya seperti apa, harus ada teori yang mendukung dan ternyata fakta di lapangan juga harus ada artikelnya. Artikelnya Gitu. Jadi seperti itu. jadi mahasiswa itu sebetulnya harus banyak baca. Setelah kita banyak baca, kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Oh, tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalimat itu bisa pindah atau bisa migrasi ya dari
tulisan yang kita baca ke otak, nanti dari otak sampai ke tulisan lagi gitu, kita tuliskan lagi gitu. Jadi untuk menstimulus otak kita agar bisa menguraikan sebuah kalimat itu sering-sering baca buku gitu seperti itu. Baca artikel terlebih mungkin. Oh, ya. Karena artikel lebih tipis ya. Iya, kalau artikel kan sebetulnya cuma 9 atau 11 halaman ya, Pak ya, nggak gitu. banyak-banyak. Jadi kita baca pendahuluannya, kita banyak baca metodenya, lalu kesimpulannya apa? Kesimpulannya sih, apa? Oh gitu. Nah, itu dari pendidikan, penelitian, sekarang pengabdian. Kira-kira apa sih bentuk pengabdian itu? Contohnya seperti apa ya kalau untuk saya dosen itu? pengabdian, kalau karena saya di bidang pendidikan ya Pak ya, jadi dulu saya beberapa kali saya sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat itu. Saya ke guru-guru. Oh, Pak. ke guru-guru. Karena saya home base-nya di matematika dan saya pernah melakukan, saya kolaborasi ya, Oh, dengan gitu. mahasiswa. Jadi misalkan mata kuliah saya mengampu mata kuliah matematika dasar dan pembelajaran matematika. Jadi mahasiswa biasanya saya suruh coba Anda bikin rumus. Oh, gitu. Rumus cepatnya seperti apa? Iya, Gitu. iya. Nah, rumus cepatnya ini, jadi mahasiswa bukan hanya dipresentasikan di depan teman-temannya aja. Yuk kita ke lapangan. Dulu saya pernah ke yang di MI, yang di Dharma. Oh, gitu. Jadi mahasiswa sebelum ke lapangan itu, mahasiswa bikin rumus cepatnya dulu, entah itu di perkalian, pembagian. Karena untuk dasarnya siswa itu suka matematika atau enggak kan, fondasi awalnya itu kan di SD. Ya, Iya, itu di SD, susah di banget MI. itu, senang matematika. Ya, betul. Jadi gimana caranya nih guru SD atau guru MI itu, karena guru SD, guru MI itu kan harus menguasai semua pelajaran. Oh, Jadi iya, kita iya. sebagai saya sendiri sebagai dosen matematika, gimana caranya ngebimbing mahasiswa saya itu supaya mereka itu ketika nanti terjun ke lapangan itu membuat siswa itu lebih mudah memahami matematika. Oh, gitu. Jadi orientasi dari program studi PGMI Unisa Kuningan itu adalah bagaimana caranya mahasiswa bisa mengajar lebih baik dan disenangi Ya, oleh betul. muridnya. Ya. Wow, dosennya luar biasa sekali ya. Jadi punya tujuan nih, mahasiswa Unisa itu harus bisa gini, harus bisa gini, harus bisa gini Ya. gitu, supaya nanti ketika mereka jadi guru itu sudah sudah terbiasa, lalu sudah mumpuni dan juga sudah siap terjun di lapangan. Wah, itu salah satu keunggulan dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Jadi di mana mahasiswa itu benar-benar sudah unggul ya ketika memang lulus gitu. Oke. Nah, jadi itu dilakukan satu orang dosen kah atau memang kelompok untuk mengabdiannya? Sebetulnya bisa ya Pak, bisa per kelompok. Misalkan kita melakukan pengabdian, saya juga pernah kolaborasi dengan dosen lain. Tapi mungkin kalau untuk kolaborasi dengan dosen lain biasanya ada titik temunya kita di mana. Itu misalkan gitu. pendidikan yang sama-sama yang pendidikan. Kalau saya dulu pernah melakukan di MI itu, saya kolaborasinya dengan mahasiswa. Oh, dengan mahasiswa, kolaborasinya Iya. dengan mahasiswa. Ya, jadi Iya, sebagai iya. salah satu tugas UTS. Oh, kalau gitu. misalkan, Jadi salah satu bentuk pembelajarannya adalah mahasiswa langsung terjun ke lapangan, lapangan. Wow, luar gitu. biasa. Ya, tadi UTS gimana? Nah, jadi UTS-nya itu yuk kita ke lapangan, kita pengabdian masyarakat, ke guru MI, menjelaskan bagaimana untuk rumus cepat matematika. Dan jadi dulu kita menggunakan jari, salah satunya bisa menggunakan jari matika. Oh, itu yang seperti pertama. itu. Ya. Lalu berikutnya saya juga pernah melakukan pengabdian masyarakat. Itu saya kolaborasi juga dengan dosen yang ada di lingkungan FIK, Pak. Yang ada di lingkungan FIK itu kita bikin, kalau saya sendiri fokus di alat peraga matematika. Alat peraga matematika. Ya, saya pernah melakukan di SDIT Baitus Salam dulu. Jadi saya bikin mahasiswa sebetulnya bikin alat peraga ya Pak ya. Karena saya kan hanya sebagai fasilitator, sebetulnya mahasiswa yang lebih aktif gitu ya Pak. Mahasiswa bikin alat peraga, tapi alat peraga ini buat apa? Gitu. Jadi alat peraga ini membantu siswa-siswa misalkan dalam bentuk KPK dan FPB. Ada yang ada kesulitan, ini untuk materi SD ya Pak ya, karena saya home base-nya di PGMI. Mahasiswa bikin alat peraga untuk KPK FPB. Jadi nanti mereka bikin alat peraga, yuk kita presentasikan, kita sosialisasikan ke guru-guru gitu, ke guru-guru seperti SD. itu. Jadi langsung action gitu. Iya, jadi langsung action gitu. Iya. Kebetulan saya dulu dengan Bu Dekan FIK Bu Uis, dengan Bu Ade juga, kita ke SDIT Baitus Salam gitu. Lalu saya juga pernah melakukan pengabdian dengan dosen luar FIK, dengan Fikes, dengan FKIP. Dulu kebetulan saya melakukan di Lebak Herang tentang pendidikan karakter. Masih satu rumpun itu di pendidikan, cuman saya menyimpang ke pendidikan karakter. Nanti rencana saya semester berikutnya
alat peraganya ini udah siap. Sekarang kalau saya sekarang berbasis STEM Oh, yang lagi gitu. sedangkan abad 21 kan ya Pak Iya, ya. iya, iya, Jadi kadang betul. kita dosen itu harus cari pembelajaran. Jadi kita kan nggak bisa melakukan pembelajaran yang kayak dulu bagaimana nih siswa misalkan melakukan perkalian pembagian kan bukan hanya itu ya Pak Iya, ya. iya, iya, Tapi iya. kita ada keterbaruannya novelty-nya sekarang itu yang lagi digalakkan itu ke STEM gitu. Science, teknologi, engineering, art, matematik Oh, gitu. Jadi gitu, kolaborasi sebetulnya antara misalkan guru IPA dengan guru matematika, yuk kita kolaborasi bikin satu alat peraga. Oh, Gitu. Itu gitu. berbasisnya berbasis STEM. Oh, gitu. luar Jadi, biasa sekali ternyata ya iya. pembelajaran di program studi Iya. PGSD ini. Ya ternyata mahasiswanya dituntut untuk lebih kreatif gitu kan. Mahasiswanya langsung action, langsung buat alat peraga, lah setelah buat alat peraga ternyata nggak cukup sampai di situ ya. Iya, Ternyata betul. harus turun ke lapangan Iya. menyampaikan cara menggunakan alat Iya, peraganya, betul. mengajar. Jadi ketika lulus memang benar-benar sudah siap Iya, ya. sudah kompeten lah. Wow, luar biasa sekali. Benar-benar benar. Nah, ketika kita memahami pengabdian itu tadi kan tidak hanya satu orang ya, berarti Iya. kan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Tadi kan disebutkan ada PIKES. Iya. Ya, PIKES itu Fakultas Ilmu Kesehatan. Oh, Fakultas Ilmu Kesehatan. Lalu juga berkolaborasi dengan FKIP Iya. ya. FKIP itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi secara tidak langsung membuat kerangka pemikiran kita harus lebih luas ya Iya, sebagai betul. seorang dosen Iya. gitu kan. Jadi tidak terpaku kepada kalau matematika aja tuh. Itu Iya. kan ternyata ada basic-basic yang lain yang juga harus dipersiapkan ya kan. Iya. Nah, pada saat kita mau ngejar nih kadang-kadang kan kalau dulu mungkin bicaranya tentang pengertian misalkan ya. Nah, ini handphone adalah bla bla bla. Nah, tadi dengan STEM tadi STEM. Kan ada STEM, ada STEM ternyata Pak. ada STEM dengan STEM. Ada STEM. Kalau STEM itu kan kalau STEM cuma 4, Oh. Science, Teknologi, Engineering, Matematik. Tapi kalau STEM, Science, Teknologi, Engineering, Art, artnya itu di seni. dan Oh matematik. iya, jadi saya matematika itu seni, ya, Iya, jadi seni ada berhitung. Iya, betul. Oke, jadi melalui STEM itu, jadi si siswa itu atau mahasiswa itu tidak hanya sekedar dia tahu cara gitu kan ya, Iya. cara misalkan cara menghitung atau memahami tentang bagaimana melakukan perhitungan, tapi melalui STEM ini ternyata mahasiswa bisa menggunakan Iya. menggunakan dari misalkan menghitung 4x6. Oh, 4x6 itu adalah ukuran jendela misalkan. Iya. Berarti seperti itu. Ya, jadi contohnya kemarin saya sudah buat itu debit air. Kalau secara teorik debit air, cuman kan volumenya debit air itu volume per waktu kan tidak seperti itu iya, ya iya, Pak. iya. Ketika yang contoh, ketika kita buka keran air aja di kamar mandi, itu kan kalau kita bukanya kecil, airnya juga kan keluarnya kecil ya Pak. Tapi ketika kita misalkan polkan nih si puterannya itu debit yang keluar kan lebih besar. Nah, itu sebetulnya itu ada di dalam matematika, debit air itu. Jadi saya menuntut mahasiswa itu ketika ketika bikin alat peraganya sebetulnya bukan dari bahan yang mahal ya Pak ya. Jadi dari aqua bekas Oh, gitu. seperti itu. Kita aqua bekas ditutup pakai kardus, kita warnain nih kasih stiker. Jadi ada artnya, seninya di Oh, situ gitu. Pak. Oh, seninya salah Artnya satunya di sana. Iya, jadi Oke. ketika debit airnya itu ketika mengocor misalkan kalau jadi kemarin itu kan kebetulan itu mahasiswa saya yang di semester 2 itu bikin alat peraganya. Mahasiswa bimbingan saya langsung terjun ke lapangan gitu Pak, kalau saya pribadi ketika bikin ngebimbing skripsi itu. Jadi kenapa kita ngebimbing skripsi itu ya harus ada keterbaruannya ya di situ. Oh, Jadi iya. kebetulan kemarin saya bimbing mahasiswa, saya sebetulnya kalau membimbing mahasiswa enggak semuanya harus sesuai dengan yang saya ingin. Saya cuma hanya ambil 2 mahasiswa yang biasanya saya kasih judul saya dari saya gitu. Pak. Judul dari saya sendiri. Kenapa? Karena nanti biasanya saya buat artikel gitu. Jadi saya menuntut mahasiswa saya bimbing sekalian untuk nanti sebagai salah satu syarat saya untuk jadikan artikel. Oh, berarti kolaborasi dengan Iya, mahasiswa. betul. Wow, luar biasa. Jadi kita win-win solution ya. Iya, Jadi betul. benefitnya dapat. Seperti itu Pak. Oke. Jadi tadi kan mahasiswa benar-benar dituntut kreatif banget ya di PGM itu ya. Iya. Karena kan tadi ada cerita botol bekas gitu ya. Iya, yang kemudian botol kardus. bekas ini gini ya Pak.
ini kan botol dibolongin. Setelah dibolongin itu kan kalau kita mungkin mikirnya air bakalan memancar. Iya, gitu. Karena ditutup itu air itu tertutup. Nah, jadi ketika mahasiswa itu mempraktekkan ke mahasiswa SD, jadi di situ itu siswa itu mampu untuk berpikir kritis. Ada yang tanya, Bu, itu kan botolnya bolong, tapi kenapa airnya tidak memancar? Oh, jadi nanti timbul pertanyaan dari siswa. Jadi gitu. secara tidak langsung kan siswa itu dituntut untuk berpikir kreatif, untuk berpikir kritis. Kan ada bolong kan, kalau kita tahu kalau bolong itu air akan memancar, tapi kok ini ternyata airnya nggak memancar. Tapi ketika tutup botolnya dibuka sedikit, airnya keluarnya dari bolongan itu sedikit. Ketika airnya dibukanya besar, ternyata yang keluarnya itu lebih besar lagi, itu masuknya ke debit air. Seperti itu ternyata. Melalui alat peraga yang dibuat oleh mahasiswa PGS itu bisa membangun kreativitas, bisa menstimulus siswa untuk lebih aktif dan lebih kritis. Oh, benar-benar ya, mahasiswa PGMI ini bisa luar biasa. Oke. Mungkin ini yang terakhir ya, Bu, terkait dengan tadi ya, dosen-dosen itu kan banyak sekali yang harus disiapkan ya, dimulai dari mungkin ya, kalau guru itu ada yang namanya perangkat pembelajaran, kemudian dokumen penelitian, kemudian dokumen pengabdian. Nah, cara Bu Firda dalam mengelola itu semua supaya nanti ketika di akhir semester itu bisa terkumpul, caranya gimana sih, Bu? Dicicil ya, Pak. Cicil. Jangan Kirain kita motor sistemnya aja bayar SKS. jadi cicil. Jadi jangan sistem SKS gitu. Jadi Iya. untuk sebetulnya kan salah satu syarat untuk mengikuti itu kan ada AA, apply approach ya, approach. Nah, di A itu sebetulnya kita diajarkan bagaimana menyusun RPP yang bagus atau RPS RPS ya. Pelajaran semester RPS yang bagus. Jadi kalau RPS-nya udah bagus, karena kita udah dapat pelatihannya nih, jadi kita nyicil RPS-nya. Karena kan dalam satu semester itu kita harus punya ada bukti kehadiran mahasiswa. Harus ada. Ada bukti kehadiran mahasiswa, lalu hasil UTS, hasil UAS, bukti kehadiran kita juga harus ada. Itu harus ada semuanya. Harus ada, banyak Pak. banget. Sebagai dosen itu, ini saya berbicara untuk dosen yang non struktural ya. Jadi kalau untuk yang dosen struktural, saya yakin lebih sibuk dibanding saya. Karena banyak banget kerjaannya. Ternyata banyak juga ya, yang betul. harus dikumpulkan ketika ingin menjadi dosen. Ya, terima kasih banyak Ibu informasinya. Ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua di media yang menonton podcastnya Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Nanti kita akan kembali lagi dengan informasi-informasi yang menarik dari narasumber yang lainnya. Untuk teman-teman yang melihat dan menonton podcast ini, jangan lupa subscribe, like ya, kemudian juga kepo-kepo ini Unisa itu seperti apa. Jangan lupa ajak-ajak yang lain ya, kemudian informasikan juga keberadaan Universitas Islam Al-Ihya, karena tadi luar biasa sekali ya, Bu. Ya, pembelajarannya gitu kan bisa diikuti dengan baik oleh mahasiswa terstimulus, kemudian peserta didik juga yang praktek dari mahasiswa itu juga bisa kritis terhadap mahasiswa, itu luar biasa sekali. Itu saja, terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.